Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa wala. Allah wa quwwata illa billah wa ba'dah. Yang senantiasa saya hormati dan juga saya cintai segenap mahasiswa semester 4 Prodi PAI Unmu yang dibanggakan. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dari waktu yang sebenarnya telah tersedia dari kemarin-kemarin, tetapi Al-Fakir selaku yang bertanggung jawab terhadap materi perbandingan mata baru bisa bertemu pada kesempatan hari ini. Materi kita pada pertemuan perdana itu adalah perdana tentang perbandingan mazhab tentang niat. Sahabat-sahabat mahasiswa yang dibanggakan, judul pelajarannya atau mapelnya memang perbandingan mazhab. Terkesan seolah kita akan mencoba membandingkan dari satu persoalan yang menurut satu mazhab dengan persoalan menurut mazhab yang lain secara detail. Tetapi telah menjadi maklum bersama bahwa cara pandang dari setiap mazhab itu kan berbeda-beda, dan karena itu kemudian tidak mungkin dalam waktu yang singkat satu semester kita akan bisa mengupas semuanya, sementara menjadi kebutuhan bagi kita untuk sekedar pengetahuan dasar bagaimana perbedaan para mazhab itu dalam persoalan-persoalan, dalam masalah-masalah yang memang menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Oleh karena itu nanti Al-Fakir akan mencoba berbicara pada persoalan-persoalan yang krusial yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Itu pun tidak detail, sekedar perbedaannya saja, letak perbedaannya di mana dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan kita dapat memahami perbedaan, di mana letak kemudahan, di mana letak kesulitan, itu akan menjadi sangu, akan menjadi modal buat kita untuk kita punya banyak pilihan terhadap ibadah maupun muamalah yang akan menjadi instrumen buat kita menjalankannya. Oke, yang pertama Al-Fakir akan berbicara tentang niat. Niat ini menjadi penting bagi kita karena dengan niat kita akan bisa memasuki pekerjaan itu apakah merupakan ibadah atau bukan. Karena niatlah yang menentukan. Misalnya dalam konteks mandi, kita kan bisa menjadikan mandi itu ibadah tentu dengan niat. Bisa membedakan mandi yang semata-mata untuk mendapatkan kesegaran, untuk mendapatkan semacam performan yang kelihatan grace, dengan niat dengan mandi yang merupakan ibadah. Bisa wajib, bisa sunnah, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu bagi Al-Fakir niat menjadi penting untuk dipahami oleh kita dengan baik dalam perspektif perbedaan mazhab. Sahabat-sahabat mahasiswa yang dibanggakan, niat di dalam persoalan ibadah itu ada dua arus pemikiran di antara 4 mazhab. Yang pertama, misalnya mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Maliki yang berpandangan bahwa niat itu rukun. Di dalam sholat, di dalam wudhu, di dalam ibadah-ibadah yang lain itu niat rukun. Niat itu menjadi bagian dari bangunan ibadah. Ya, menjadi bagian dari bangunan ibadah. Artinya bahwa niat itu ada di dalam ibadah. Itu kalau niat ditempatkan sebagai rukun. Tapi kalau menurut mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, niat bukan rukun, tetapi syarat. Ya, syarat. Nah, kalau syarat itu ada di luar ibadah, ada di luar ibadah. Dua-duanya baik niat sebagai rukun maupun niat sebagai syarat memang endingnya sama, sama-sama yastarikani fi sihhatil ibadah, sama-sama bahwa keduanya menjadi yang menentukan terhadap keabsahan ibadah. Hanya tadi dalam dua pandangan mazhab imam yang pertama
bahwa niat menjadi bangunan dari ibadah itu sendiri, sedangkan dalam pandangan dua imam yang terakhir niat bukan bagian dari ibadah atau di luar ibadah. Sama dengan misalnya ketika di dalam sholat itu kita harus bersuci. Suci itu di luar ibadah dalam perspektif dua mazhab yang pertama. Karena kalau di dalam ibadah itu ya tadi dimulai niat yang bersama dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, itu ibadah sholat. Nah kalau bersuci itu kan sebelum itu, memakai pakaian yang dapat menutupi aurat sebelum itu, menghadap kiblat sebelum itu, tempatnya harus suci sebelum itu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah karena itu sekali lagi, ketika niat dalam perspektif mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Malik menjadi bagian dari ibadah atau menjadi rukun, sehingga nanti ketika niat itu tidak dilakukan bersama dengan rukun yang ada di dalamnya, ya tentu ibadahnya tidak menjadi sah. Berbeda dengan ketika niat itu posisinya sebagai syarat. Yang penting kalau sebagai syarat sih niat itu ada, tidak harus ada muqarrarah, tidak harus ada bareng. Itu kalau niat posisinya sebagai syarat. Tetapi sekali lagi harus ditegaskan bahwa kedua-duanya, kedua arus pemikiran antara mazhab Imam Abu Hanifah plus mazhab Imam Ahmad bin Hanbal berhadapan dengan mazhab Imam Syafi'i plus Imam Malik itu berpandangan bahwa tetap dua-duanya mengatakan bahwa niat itu menjadi penentu akan keabsahan sebuah ibadah. Lah, dua arus pemikiran ini berangkat dari perbedaan cara memaknanya hadis yang menjadi dasar dari persoalan niat. Hadisnya telah menjadi maklum bersama, hadis yang cukup mutawatir, bahkan diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Al-Khattab. Beliau berkata, Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya sah-sahnya amal itu adalah dengan niat. Pemengkarat hijratu ilallah, hijratu ilallah. Barang siapa yang kembalinya dengan niat ibadah yang dijalankannya kepada Allah, maka dia akan kembali kepada Allah. Dan barang siapa yang kembalinya adalah kepada apa yang dicita-citakannya, yaitu dunia maupun perempuan, maka dia akan kembali kepada perempuan atau dunia. Itu versi cara memaknani menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik, yaitu sah-sahnya amal. Ketika innamal a'malu sebagai sebuah dasar diterjemahkan, dimaknani sesungguhnya sah-sahnya amal, itu artinya bahwa niat itu menjadi rukun bagian dari ibadah, rukun yang menjadi bangunan dari ibadah. Nah, berbeda dengan ketika menurut dua mazhab imam sebelah, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, yang mengatakan bahwa niat merupakan syarat. Dalam pandangan kedua imam tadi, cara memaknai hadis innamal a'malu binniyat bukan dengan innama sihhatul amal, tetapi dengan pengertian innama kamalul amal. Sesungguhnya sempurnanya amal itu adalah dengan niat. Jadi niat itu menjadi penyempurna. Artinya kalau kemudian ibadah tidak dilakukan dengan niat, ya tidak sempurna. Tidak sempurna bukan berarti kemudian tidak sah. Tidak sempurna itu dalam perspektif pada kedua imam ini tidak mengatakan berarti jadi namun tidak sempurna. Tetap tidak sah. Di dalam kitab Azkar An-Nawawi, di dalam catatan di bawah itu ada disebutkan bahwa syart wal ruknu mushtarikan fi tawaqquf sihhatil ibadah alaihi. Di dalam menentukan terhadap keabsahan ibadah pada niat, pada syarat maupun pada rukun. Jadi oleh karena itu dalam konteks niat ini dua imam sebenarnya memiliki tujuan yang sama, sama-sama bagaimana ibadah itu kira-kira sah. Hanya caranya yang berbeda. Dua imam pertama caranya adalah mesti bil muqaranah. Makanya di dalam terminologi niat, di dalam literasinya mazhab Imam Syafi'i itu pasti menggunakan terminologi niat qasdusya muqtaran nanti. Niat itu menyengaja sesuatu yang disertakan dengan pekerjaannya sesuatu. Kecuali puasa ya. Jadi kalau sholat mesti dengan takbiratul ihram.
Kalau wudu mesti dengan membasuh wajah. Kalau zakat mesti dengan pada saat memberikan. Kalau haji mesti pada saat memakai pakaian ihram. Kecuali puasa, kalau puasa itu persoalannya sangat ditentukan oleh tulu'ul haji, keluarnya fajar. Dan keluarnya fajar itu adalah pekerjaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang bukan kehendak, itu intiroriyah, bukan ikhtiarul insan, kehendak manusia, karena itu menjadi sulit. Oleh karena sulit, kemudian para imam mempersyaratkan kalau di dalam puasa itu justru tidak muqarnah, melainkan wajib tabyitun niyah, menempatkannya di malam hari. Min ghurubi syamsi ila tulu'il fajar, dari matahari tenggelam sampai dengan mata fajar shadiq menyingsing. Lah, karena itu kemudian tidak sedikit yang mengalami kesulitan di dalam mempraktekkan muqaranah ini, karena muqaranah itu ada dua, ada muqaranah hakiki, ada muqaranah urfiyah. Muqaranah hakiki itu hampir kita yang awam menjadi sulit, karena misalnya dalam konteks takbiratul ihram atau sholat itu posisi usolli fardhu dhuhri misalnya mesti berbarengan dengan hamzahnya Allahu pas dengan rohnya akbar, dan itu sulit kalau muqaranahnya muqaranah hakiki. Berbeda dengan ketika kita dilonggarkan dengan muqaranah urfiyah. Kalau muqaranah urfiyah kan yang terpenting usolli fardhu dhuhri itu ada di dalam luang antara hamzahnya Allahu dengan rohnya akbar, meski tidak pas dalam. Nah, ini tetap berat. Nah, yang ringan bagi teman-teman yang tidak sanggup, bahkan kadang-kadang sampai was-was dan lain sebagainya, itu memilih pandangan mazhab Imam Abu Hanifah maupun mazhab Imam Ahmad bin Hanbal yang berpandangan tadi bahwa niat bukan sebagai rukun tetapi sebagai syarat. Niat mukammilun, bukan sebagai penyempurna, ya, bukan sebagai pondasi yang pertama dalam ibadah itu sendiri. Karena itu kalau sebagai mukammil itu tidak harus muqaranah. Kita misalnya mau takbir, begitu berangkat atau begitu berdiri kemudian punya semangat untuk niat kerentek di dalam itu sudah jadi. Itu kalau menurut pandangan mazhab Imam Abu Hanifah maupun pandangan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Demikian kira-kira terkait dengan materi niat pada materi pertama pelajaran atau mapel perbandingan mazhab. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa ada output persoalan yang bisa kita diskusikan di lain kesempatan pada saat pelajarannya clear. Kira-kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.